siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan GM, ketemu lagi dengan saya Putri di Kita Bisa. Siang hari ini kita kedatangan dua narasumber dari Wisma MMUGM Hotel and Convention. Langsung saja kita perkenalkan. Silakan dengan Bapak Uza. Saya panggilannya Pak Uza. Pak Uza. Sebagai General Manager di Ya. Wisma MMUGM Hotel and Convention. Oke, dan Dengan Hari Marketing dan EP Manager Wisma MMUGM. Oke, panggilannya Saya Bang Hari. Bang Hari dan Pak Uza. Yes. Yang Uza. Dia udah jadi yang ini. Iya Bapak, izin bertanya. Boleh. Kapan MMUGM itu, Wisma MMUGM itu berdiri? Berdiri sejak 2 Juli 2003. 2003. Jadi hampir 20 tahun sudah Wisma MMUGM. Sejarahnya gimana ya Pak? Sejarahnya Sejarah jadi berdirinya awal Wisma mula MM. berdiri Wisma itu dulunya itu kan karena namanya MMUGM memang miliknya MMUGM. Dulu MMUGM itu punya mahasiswa asing. Nah, mahasiswa asing itu kalau di universitas-universitas terkenal di dunia itu mereka punya namanya dormitory, yaitu semacam asrama untuk mereka tinggal kalau mereka kuliah di negara asing. Nah, ini MMUGM ini karena sudah kelasnya mendunia, mereka punya mahasiswa asing yang mestinya ada namanya dormitory. Maka dibangunlah Wisma Tamu dan Wisma Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Itu awalnya. Iya, awalnya seperti itu. Nah, dalam perkembangannya saat itu ada bom Bali. Bom Bali itu yang membuat mahasiswa asing itu sangat berkurang yang berkunjung ke maupun yang kuliah di Indonesia. Sehingga Wisma menjadi tidak lagi sebagai hanya asrama. Nah, kita kembangkan karena memang sudah ada 7 lantai yang harus kita isi. Nah, akhirnya tamu-tamu UGM itu kalau ada yang berkunjung ke UGM, mereka disarankan untuk menginap di Wisma MMUGM itu. Terus berlanjut, tamu UGM sudah jalan. Setelah tamu masuk, ini kok masih belum maksimal lagi. Kita maksimalkan lagi. Akhirnya sudah seperti tamu yang lain, tamu umum boleh masuk. Dengan begitu berlanjut akhirnya ya sudah menjadi seperti hotel yang lain, seperti hotel pada umumnya. Itu awal mulanya adalah seperti itu. Ada penambahan lagi dari Bang Hari? Ya, jadi sejarah itu waktu kita berawal dari gempa ya. Jadi gempa itu memang kerasa bahwa awalnya kan kita memang hanya internal UGM. Bahkan di awal-awal itu di 2004 itu ketika check-in itu harus menunjukkan buku nikah dan sebagainya. Pernah kita seperti itu. Jadi karena kita benar-benar saking bukan protek ya, tapi lebih untuk menjaga bahwa UGM ini sesuatu yang harus kita jaga, brand UGM itu. Nah, dengan berjalannya waktu tadi gempa, kemudian banyak NGO, dari PBB dan sebagainya kan juga recovery gempa itu juga nginepnya di tempat kita gitu. Sehingga dari situlah kita mulai berpikir bahwa oh ya ternyata bahwa kita itu mempunyai tanggung jawab ke masyarakat, bahwa kita ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang tadinya hanya untuk batasan UGM kita perlebar, bahkan di 2008 kita ada tagline Friendliness in Academic Atmosphere. Artinya kita mencoba menjadi hotel akademik, tetapi suasana hospitality-nya itu tetap dapat gitu. Kemudian maju lagi di 2010 kearifan lokal yang kita angkat. Kita menggunakan tema batik. Jadi ruang meeting kami itu kita namai dengan nama-nama batik. Karena Jogja kan identik dengan batik. Ada lantai 2 itu ada Sitomukti, lantai 3 Truntung, lantai 5 itu ada Kawung, lantai 6 Sekar Jagat, lantai 7 Sitoluhur. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Nah, seperti itu. Kemudian tentu dari perjalanan waktu itulah kami mencoba untuk melebarkan sayap, bekerja sama dengan berbagai macam market segmen, mulai dari kalau UGM sendiri, kemudian kampus, government, corporate,
online travel agent dan semuanya kita rangkul dan menjadi sampai hari ini bahwa walaupun namanya Wisma tetap kami apa setara dengan bukan setara, bukan. kita memang hotel bintang, hotel bintang 3. Tanggal 2 Juli kemarin kita dapat sertifikat bintang 3. Bintang 3. Ya. Untuk penamaannya itu sebutannya ya, sebutannya itu Wisma atau hotel? Kita hotel. Hotel. Kalau nama Wisma itu sebagai nama kami, Wisma MM brandnya. Wisma MM UGM, Hotel and Convention. Oke, untuk lokasinya, Bapak? Lokasinya sangat dekat dengan UGM karena memang punyanya UGM. Jadi tanah itu tanah UGM. Kita ada di pojokan tenggara. Jadi pojokan timur selatan tenggara ya, tenggaranya UGM. Di jalan apa Pak? Di luarnya betul-betul ya di pojokan tapi tidak jalan besar, namanya Jalan Kolombo. Kita Jalan Kolombo nomor 1. Dekatnya UNY. Nah, kalau UNY itu sebelahnya UNY. Untuk fasilitasnya Pak, dari kamar, meeting room atau kegiatan lain itu apa aja Pak? Untuk fasilitas yang di kamar, kita tipenya ada superior, deluxe, dan eksekutif. Semua sama, ukuran kamar 4x6, 24 meter persegi. Yang membedakan adalah lantai dan bathroom. Kalau yang superior itu lantainya keramik, bathroomnya itu menggunakan shower. Kemudian yang deluxe itu lantainya parket, bathroomnya shower. Eksekutif itu menggunakan granit dan bathroomnya batap. Kemudian satu lagi di suite room itu kita masih menggunakan shower pakai parket. Fasilitas yang ada di dalam itu free wifi kenceng. Kemudian untuk eksekutif sudah menggunakan smart TV. Kemudian air panas stabil ya, pakai water heater. Kemudian kulkas, AC, kita minibar memang belum ada. Kemudian yang fasilitas itu udah include breakfast untuk 2 orang ya. Kemudian fasilitas yang ada di luar, kita ada restoran open 24 jam. Kemudian ada cafe yang coffee lovers gitu. Kita americano dan sebagainya. Yang paling disukai adalah Vietnam trip. Ya itu sampai sekarang kalau nggak ke Wisma ke MMUGM, kalau nggak minum Vietnam trip kayaknya belum ke MMUGM. Ya ke Wisma MM gitu. Kemudian yang perlu kita sampaikan lagi adalah cleanliness area. Kami pasti kami menjaga kualitas. Kita juga selalu kita ujikan untuk sampel air dan sebagainya kita ada standar layak sehat. Kemudian juga kita selalu dengan disinfektan, prokes ya, tiap hari. Jadi protokol kesehatannya tetap. Jadi tetap dari depan kita ada wastafel, cuci tangan dan sebagainya. Kemudian sebelum masuk ke hotel itu seperti juga disediakan hand sanitizer. Kemudian peduli lindungi kita juga ada. Bahkan kita juga kemarin mendapat sertifikat CHSE dari Kemenparekraf. Itu sebagai syarat mutlak bahwa kami juga siap untuk prokes gitu ya. Kemudian selain itu kami juga ada venue-venue yang instagramable. Kita ada spot di depan itu, kita menamakan outdoor resto untuk yang smoking, untuk smoking area. Itu nyambung dengan coffee shopnya, dan itu saya kira semua dari milenial, kemudian generasi X, bahkan baby boomers pun bisa masuk di sana. Untuk total kamaran Pak? Ada 140 kamar. Untuk tiap ininya yang superior, deluxe, itu totalnya 140 kamar. Kemudian sebenarnya total ada 160, cuma yang 20 kamar itu allotment untuk yang long stay, yang mahasiswa S2, yang kontrak, apa namanya? Yang dari dulu sudah ada. Ini sekarang kita tetap dengan 20 kamar itu kita pakai untuk long stay. Yang mahasiswa, yang untuk asrama. Asrama. Tadi di awal kan Pak Sam mengatakan, asrama, nah itulah 20 kamar itu asrama. Sisanya 140 itu yang superior itu 2 lantai, isinya 46. Terus yang deluxe ada 3 lantai, isinya 69. Terus yang lantai 7 untuk eksekutif itu 23. Untuk suite room ada di lantai 6. Lantai 6. Ada berapa? Hanya 1. Oh, hanya 1. Karena syarat bintang harus ada suite room. Oh, gitu. Iya. Itu baru, Pak. Kira-kira ke depannya ada penambahan, Pak? Ya, mungkin akan ada. Karena kita kan perlu berkembang ya, Pak. Kita punya. Apa aja tuh, Pak, untuk ke depannya yang akan ditambahkan? Nah, ini kan karena permintaan untuk
MICE ya. MICE itu meeting, exhibition, ada convention gitu. Itu kan tinggi di tempat kita, termasuk yang bahwa dari government yang lebih dari 200 sampai ke atasnya. Kita kan meeting itu sekarang ini hanya punya kapasitas maksimal 100, itu aja kalau untuk classroom. Tapi nanti kalau untuk yang theater room itu lebih kecil lagi. Nah ini kita ingin kembangkan lagi, membuat namanya convention hall. Itu rencana bisa untuk, kalau wedding itu bisa untuk 1.000, kalau untuk meeting bisa sampai 400, 500. Penambahan lantai atau gimana Pak? Jadi merombak yang sudah ada, itu kita yang tadinya hanya 2 lantai, kita bikin jadi 4 atau 5 lantai. Seperti itu yang nantinya bagus lah. Kalau saya lihat, karena sudah ada, gambarnya itu sudah lengkap. Tinggal ini minta izin UGM-nya saja yang sama duitnya terutama Ya. Untuk ruangan meeting sendiri di sana ada berapa ya Pak? Sekarang ini ada 8, tapi 8. kecil-kecil. Jadi yang paling besar itu yang namanya Sidomukti tadi yang Bang Hari sebutkan, itu ada di lantai 2. Untuk berapa orang? Itu bisa 100 tapi hanya untuk classroom ya, tanpa meja. Gitu ya. Kalau usage atau round table tuh beda lagi ya. Paling 80 80. Ya. Nah itu paling besar. Semua kapasitasnya seperti itu Pak? Enggak. Ukurannya? Itu paling Beda-beda. Oh beda-beda. Lainnya kecil-kecil Pak. Ada yang kapasitas nomor 2 itu 25. Terus ada yang kapasitas 15. 10 sampai 15. Itu yang kecil. Dan itu beda lantai ya? Beda lantai. Kalau untuk fasilitas meetingnya apa aja yang didapat Pak? Nah, fasilitas meeting kita yang jelas layout meja kursi, kemudian ada screen LCD, kemudian ada notepad, ada pen, kemudian ada mineral water, sound system, mini garden, flower basket, kemudian flip chart, Wifi-nya juga free, dan wifi sangat kencang ya. Maksudnya ya artinya kemarin terakhir ini kita sering meeting kami hybrid ya, maksudnya ada itu sebagian kan butuh banyak betul. koneksi ya. Ya, itu sekitar ada 100 orang, jadi yang 50 online, yang 50 ada di situ. Ada pembatasan pemakaian jaringan Pak di sana? Sejauh ini tidak ya, maksudnya Tidak. selama ini kita aman sih, enggak. Karena ada yang minta upgrade, jadi Ya. saya minta lebih. Untuk itu Iya, bisa. lebih dari itu apa dikenakan biaya? Tadi itu masuk nanti ada, Ya, biayanya, ada. karena kita minta ke provider itu. Betul. Tapi selama tidak ya itu menjadi bagian dari pelayanan. Yang disediakan saat ini berapa Mbps Pak? Ini sudah sekarang itu kita punya 75 Oh, Mbps. gede juga ya Pak. Iya. Lumayan. Iya. Mahal juga. Untuk ini Pak, selanjutnya untuk pengelolaan hotel Wisma UGM ini berdiri sendiri atau di bawah pengelola UGM? Sekarang ini, jadi dulu itu kan sejak berdiri itu di bawah UGM, makanya namanya Wisma UGM karena yang punya awalnya adalah UGM tadi yang saya sebutkan tadi. Tapi dalam perjalanan waktu, karena UGM sebagai program studi, mereka tidak boleh punya usaha. Akhirnya dikembalikan ke fakultas karena memang kan di bawah fakultas ekonomi, masuk ke fakultas. Nah ini rencana nanti perkembangan berikutnya itu akan di bawah universitas, nanti menjadi unit khusus yang memang profit center, akan dipegang langsung oleh universitas, namanya unit pelayanan universitas. Untuk penamaannya tetap atau? Namanya tetap karena memang tetap itu menggunakan Wisma ya. Karena juga udah secara branding kan kita udah semua kan tahunya. Kenalnya juga MMUGM, Wisma MMUGM. Iya. Susah juga kalau Betul. misalnya ngelepas Branding lagi ya. gitu. Iya betul. Iya Pak. Selanjutnya perjalanan Wisma ini sehingga besar ini gimana tuh Pak? Awal mulanya. Kalau saya melihat memang pertama adalah nama UGM sendiri. Nama UGM yang memang sudah besar, membuat orang itu menjadi ingin tahu lebih jauh dengan UGM yang sekarang seperti apa. Ingin nyoba seperti apa kalau di Wisma UGM. Itu pertama dari nama UGM. Yang kedua memang ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk pelayanannya adalah
yang terbaik untuk tamu, karena kita memang hospitality utamanya adalah di pelayanan itu, sehingga kita memang terus berusaha lebih maju lagi, lebih inovatif lagi. Seperti apa yang membuat jadi lebih maju? Ya, mungkin bisa nambahkan. Saya menambahkan bahwa dengan berjalannya waktu, mau nggak mau kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya kebutuhan anak-anak sekarang yang milenial sama yang generasi X pasti beda. Jadi kita coba penuhi kebutuhan seperti sekarang. Bahkan pasar sekarang. Nah, seperti itu yang Instagramable. Kemudian bahkan kita juga menyiapkan menu-menu sehat untuk yang generasi X misalnya, usia 40 tahun ke atas kan sudah harus benar-benar sehat. Nah, saat ini kami mencoba mengurangi, misalnya contoh menu-menu kami itu tidak bersantan, ya menu sehat. Kemudian kami lebih banyak menu-menu yang bukan vegetarian sih, tapi lebih banyak karbonya berkurang. Karbo lebih ke ini sih, lebih dikondisikan untuk proporsional. Nah, seperti itu. Terus untuk kebutuhan lain, kita juga ada produk outside catering yang kalau untuk internal UGM itu kita bisa sesuai dengan harga yang ada di UGM gitu. Sesuai SBU. Sesuai SBU gitu ya. Dan yang jelas kita minimal 20 pack pun kita bisa siapkan. Outside catering. Outside catering. Iya. Itu berupa prasmanan atau? Prasmanan. 20. Kalau di Jakarta nggak bisa. Nggak boleh. Dan itu hanya terbatas di UGM. Lebih ke arah UGM. Nah, gitu. Itu yang sekarang menarik itu. Jadi kita mau betul-betul masuk fakultas-fakultas ke prodi-prodi itu, kita yang itu Mbak. Karena memang di catering yang lain tuh kayaknya nggak boleh, karena mereka di bawah 20 harus ada teman servis, free charge sendiri, charge servisnya. Nah, itu yang kita mau masuk. Artinya bahwa di sini kita mencoba untuk fleksibel, menjadi bagian dari tamu itu. Kami adalah bagian dari sebuah kebutuhan. Jadi minimal bahwa ketika mereka butuh sesuatu, ya kami yang menyiapkan dari sisi produk dan servis. Apalagi kalau di Wisma sendiri kan ada sisi atmosfernya juga. Ya tadi kita sampaikan bahwa tagline kami adalah friendliness in academic atmosphere. Nah, itu yang harus kita angkat sampai sekarang. Iya. Itu untuk visi misinya. Betul. Nah, pada saat gimana Bapak? Ditambah lagi sebenarnya untuk meningkatkan revenue Mbak. Jadi ini kan tidak hanya kamar. Kalau kamar kan sudah mentok, kamar kita hanya 140 tambah 20 tadi itu sudah maksimal ya. Kita tambahan lagi produk, misalkan seperti tadi outside catering, ada wedding, ya. Terus ada lagi ini. Jadi misalkan ada tamu hanya ingin makan siang saja, mereka yang rombongan gitu transit catering, atau makan pagi saja. Oh, bisa. Itu bisa seperti di restonya? Di resto bisa. Atau selain di resto juga dengan kok kita langsung datang kirim delivery gitu. Delivery kemana? Misalkan mereka pas di UGM-nya sendiri ada mereka kunjungan, oh ini minta makan siang, kita kirim box ke bisnya, itu bisa. Sampai segitu. Tinggal menghubungi Wisma MM aja. Betul. Iya. Dan harga sangat kompetitif ya. Artinya sosok lah dengan catering atau hotel lain. Nah ini Pak, saat pandemi, sekarang sih masih pandemi ya. Untuk survive bisa menghadapi pandemi ini gimana Pak caranya Pak? Memang pada saat itu kita awal 2020 ya, itu yang mulai terasa sekali bahwa hotel kita tuh hanya seperti jualan furniture gitu ya, saya bilang. Karena ini hotel atau apa jualan furniture hanya kursi tangan, nggak ada orang gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kita awalnya memang terus mau tidak mau ya, karena walaupun ada tabungan, tapi kita kan tetap jangan sampai minusnya itu besar gitu ya. Walaupun tetap pada saat itu minus, kita tetap dengan beberapa strategi untuk meminimalisir tadi. Jadi misalkan dengan efisiensi dari karyawan tadi yang tadinya outsourcing, kita rumahkan sementara, terus karyawan yang sudah tetap itu menggantikan yang outsourcing tadi. Sampai misalkan ada manajer SDM, mereka juga sempat menjadi di satpam karena memang untuk kebutuhan menutupi itu. Salah satunya adalah itu. Yang kedua ya efisiensi yang lain. Jadi misalkan pada saat nggak ada tamu ya
semua electricity kita matikan. Kecuali memang yang harus hidup ya, misalkan kayak kulkas itu kan kalau mati malah rusak gitu ya. Jadi kita harus tetap hidup. Tapi efisiensi di mana-mana. Tapi di sana tetap minus. Tadinya yang minus besar gitu ya, terus bisa mulai minusnya diminimalisir. Dan itu sampai dengan kira-kira akhir 2021, kan 2020, 2021. Sekarang sudah ada perubahan, Pak. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2022 sejak 2 Januari, walaupun di Februari saat itu ada Omikron yang membuat sampai turun lagi sempat Omikron. Tapi setelah itu hari raya sudah grafiknya itu meningkat. Nah, terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah melebihi target dari yang kita targetkan. Bisa dibilang ya, ini kan balas dendam dari para orang-orang ya, jadi wisatawan kangen liburan ya, sampai menolak banyak sekali. Kita tuh kamar itu sampai full ya. Segitu saat banyak liburan kemarin itu dari nyambung dari lebaran dan liburan sekolah bahkan kemarin hujan masuk gitu kan juga sampai sekarang masih terus. Kalau kita lihat forecast sampai bulan September Oktober itu kita alhamdulillah masih maksudnya kita udah tahu nih kebutuhan kamar udah paling tidak sudah bisa melihat sampai September itu sudah sekian persen gitu ya kita. Untuk menyikapi banyaknya hotel sekarang ini, itu apa aja tuh Pak yang dilakukan? Kalau kita dari marketing. Kalau dari sisi marketing adalah kita harus yakin bahwa kita harus bisa menjadi diri sendiri. Kita tidak takut dengan kompetitor yang mereka dengan brand baru, properti baru. Tetapi saya yakin satu karena kita nama UGM itu memang sudah besar. Kemudian, tapi bukan berarti kemudian kami berlindung di nama besar UGM, kami nggak ngapa-ngapain. Tidak. Tetapi artinya bahwa bagaimana kita menguatkan produk, kemudian service, kemudian atmosfer, kemudian yang perlu kita tekankan adalah yaitu kekuatan bahwa kita punya identitas, punya signature. Nah, signature kita adalah ya friendliness in academic atmosphere itu, yang itu tidak dipunyai oleh hotel lain. Termasuk fasilitas yang kita contoh misalnya suasana hotel kami itu kan berbeda, hotel akademik. Jadi hotel yang kalau masuk ke hotel kami itu suasana kampus itu baru dapat gitu. Seperti contoh banyak mahasiswa yang belajar. Jadi suasananya itu benar-benar sehat kalau menurut saya. Ditambah kayak tadi Instagramable, kemudian wifi yang kencang. Bahkan kalau kita lihat parking area kami sangat luas. Dan itu untuk hotel di Jogja ya belum ada yang seperti kami gitu. Bahkan kita kalau untuk wisata sampai 10 big bus, dan itu menjadi pilihan banyak travel agent di Indonesia. Nah, itu makanya kami mencoba untuk menjaga nama baik, mencoba bahwa kami harus punya identitas. Yaitu tadi identitasnya itu. Iya, selain UGM, ya itu tadi kami berusaha untuk menjadi hotel yang benar-benar bisa mengcover semua kebutuhan. Juga di Wisma itu homey, Mbak. Homey sekali. Jadi seperti di rumah lah. Saat ini Go Green ya Pak? Go Green, iya betul. Go Green itu sudah kita lakukan sejak 2019. Jadi waktu itu memang kami riset bahwa dengan adanya botol plastik awalnya, kami itu selalu setiap hari itu sampah plastik itu banyak. Kami kesulitan membuang sampah. Kemudian akhirnya kami coba untuk daur ulang atau bukan, tapi maksudnya kita studi banding ke beberapa hotel yang di Jogja memang sudah ada waktu itu. Kemudian akhirnya kita putuskan untuk mengurangi sampah plastik maksudnya. Kita di kamar hanya dengan water pitcher, kemudian disiapkan setiap floor itu ada 2 dispenser. Itu berdekatan. Berdekatan. Kita satu floor itu kan 23 kamar, jadi kurang lebih ya bisa mengcover 11 kamar, 12 kamar gitu. Saling berhadapan. Itu untuk stok airnya selalu tersedia ya? Iya. Selalu. Jadi tamu tuh nggak ada yang telepon, airnya habis, minta diisi ulang. Iya.
Bahkan penggunaan air yang untuk selain minum, yang seperti mandi dan sebagainya kan, kami selalu mengedukasi dan mengajak tamu untuk misalnya kalau memang handuk itu masih mau digunakan, nanti caranya seperti apa. Nah, itu juga jangan karena kan terus terang dengan ada penggunaan deterjen dan sebagainya itu kan juga pembuangan akhir di sampah itu kan juga terjadi pencemaran. Itu salah satu ya limbahnya itu. Nah, itu kami sudah berpikir ke situ juga nih. Bapak, lalu strategi apa yang dilakukan Wisma MM ke depannya untuk menghadapi persaingan ini, Pak? Baik, jadi pertama strategi harga. Ya. Jadi sekarang ini dalam perkembangan yang ada di Indonesia ini, di dunia lah, untuk hotel itu hampir sama dengan penerbangan atau transportasi yang lain. Harga itu sudah terbuka, semuanya bisa dilihat oleh tamu, bisa dilihat oleh semua orang. Jadi kita menerapkan harga ini sekarang adalah namanya dynamic rate. Harganya itu selalu berubah setiap saat, melihat situasinya. Kalau pas low season berarti harganya murah, tapi kalau pas high season ya harganya mahal, seperti itu. Jadi bisa dilihatnya adalah memang dengan kompetitor tadi. Jadi misalkan pada saat ini kita kan punya tadi Pak Hari bilang ada 10 kompetitor di situ. Kita melihat hotel itu yang 10 itu harganya hari ini berapa di situ. Nanti kita akan menentukan yang akan kita pakai hari ini harganya berapa. Itu dari segi harga mungkin Pak Hari bisa. Ya, jadi betul kata Pak Usa bahwa itu menjadi bagian salah satu strategi kami kaitannya dengan penentuan harga dynamic rate tadi. Dengan karena kita ada di ring 2, jadi kami kalau menyebutkan ring 1 itu Malioboro, ring 2 itu area UGM dan sekitarnya, kita ada 10 kompetitor. Kemudian kami menyebutnya kompetitor bukan berarti mereka adalah musuh kami, bukan, tetapi kami selalu kita kenal dengan mereka semua. Bahkan kita tukar informasi setiap pagi itu tukar informasi. Misalnya kamar Anda berapa, itu saling okupansinya berapa, okupansi sampai segitu gitu. Harganya berapa. Nah, ini untuk menjadi untuk mengukur tentang kekuatan hotel kita dibanding dengan hotel lain. Artinya selama ini kita masih dipercaya masyarakat nggak? Misalnya ternyata demand untuk hari ini tinggi, tapi kamar kita rendah, harga kita rendah, itu langsung kita analisa. Kalau memang ternyata tidak demand tinggi, kamar kita rendah, harga kita rendah, berarti marketingnya nih yang nggak beres, misalnya seperti itu. Nah, artinya itu kita kaji terus sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita selalu, kalau di Jogja itu kita selalu di ring 2 itu kita 3 besar, di area ring 2 gitu. Jadi kalau harga kita masih sampai hari ini pun dari room occupancy maupun revenue-nya kita selalu 3 besar. Jadi artinya bahwa dengan adanya kita melihat harga di 10 kompetitor itu menjadi bagian dari strategi kami untuk satu, meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian yang kedua dari strategi harga, yang ketiga adalah seperti tadi, ke depan tidak hanya pelayanan saja tapi fasilitas akan kita upgrade. Karena kita kan hotel kami kan sudah 20 tahun ya, berarti kan 20 tahun yang lalu hotel kami pasti furniturnya, nah itu furniturnya kan harus diganti gitu, jadi jangan sampai kelihatan jadul dan sebagainya. Nah itu juga tentu harus setiap saat harus kita flexibility itu terus. Interior kamar juga itu kita betul. Untuk fasilitas penjemputan tamu ada nggak? Ada. Jadi kita untuk di area Jogja ada shuttle untuk antar jemput stasiun ya. Dari hotel ke stasiun. Baik Lempuyangan maupun Tugu. Termasuk ke kampus. Kalau ke bandara, Pak? Iya, kena cas. Fasilitasnya Ada kena cas. Ya. Tapi casnya juga nggak mahal. Jauh kok. Berapa kilometer itu ya? Itu hampir 40 ya. 40. Waktu di Adi Sucipto itu free. Iya, waktu itu ada free. Ada 2 armada sih. Saat ini 2 armada. Ada 2 armada. Itu udah standby tiap pagi. 24 jam? Biasanya ini ya, dari jam office hour ya. Office hour. Cuma artinya begini, makanya kami sering menyampaikan ke beberapa tamu yang mau menggunakan, malam pun nggak ada masalah, tapi konfirmasi jangan mendadak. Karena kalau mendadak kan pasti mereka udah pulang, jam dan sebagainya. Karena kan jam kami kan memang
ada yang office hours, ada yang 24 jam. Tapi intinya bukan berarti kami tidak melayani, bahwa itu tetap bagian dari fasilitas. Ya, ini Pak, kenapa yang setiap orang yang ke Jogja itu yang menginap kenapa harus di Wisma MM? Ini marketing lagi. Marketing. Karena Wisma MM adalah hotel terbaik di Yogyakarta. Yang pertama itu, yang kedua adalah hotel akademik yang di situ eshumi, kalau tadi Pak Usam menyampaikan eshumi, sehingga kami selama ini dengan tamu juga bukan berarti tidak ada batasan, tetapi kami mencoba untuk pendekatan ke tamu itu ya mereka merasa bahwa ini rumah mereka gitu. Kemudian yang kedua juga dengan fasilitas yang ada, kami selalu upgrade untuk fasiliti yang ada. Saya kira kami memang layak untuk mereka menginap di kami. Ya seperti tadi. Untuk harganya gimana Pak? Harganya kami mampu kompetitif, bisa bersaing dengan yang lainnya. Bahkan kita juga ada waktu-waktu tertentu kita ada promo spesial, terutama untuk yang UGM. Oke. Kalau Sivitas Akademika UGM tuh benefit apa aja yang didapat di Wisma MM? Free shuttle. Ada welcome drink, welcome snack gitu. Free shuttle dari UGM ke dari hotel? UGM ke hotel, bahkan sampai tadi dari stasiun. Gitu, jika menggunakan kereta api. Selain itu ada lagi? Ya dari segi harganya memang lebih murah ya. Harga lebih murah Karena terutama alumni alumni itu juga. Dan biasanya kalau dengan alumni atau Sivitas Akademika kan kita nggak menggunakan dynamic ya Pak. Kita sudah apalagi repeater ya, tadi sampaikan ya, mereka sudah sering ke kami ya. Kita sudah harganya tetap stabil di angka tersebut yang sudah kita berikan. Ya, kalau misalnya untuk booking itu bisa menghubungi ke mana? Booking langsung ke marketing saja, langsung ke saya. Nomornya? Di 082 221 467 507. Atau ada media sosialnya Pak? Media sosialnya bisa ke MMUGM Hotel, Instagramnya di MMUGM Hotel. MMUGM Hotel disambung semua. Disambung semuanya. Atau ada yang lain lagi? Ada websitenya, kita ada. Websitenya di mmugmhotel.com. Itu lebih informasinya lebih lengkap. Lebih lengkap. Dan di sana bisa pesan kamar direct. Bisa langsung bisa. Online dari bisa ya. Oke kawan UGM. Sampai di sini ada lagi Bapak yang disampaikan? Iya. Sekali lagi kalau silakan datang ke Wisma UGM Hotel and Convention. Dan jangan lupa kami ada di Jalan Kolombo, dan segala terkait dengan fasilitas langsung kontak dengan kami, nanti kami siapkan, terutama kaitannya dengan yang dari luar kota, shuttle untuk antar jemput dari, kalau kita selama ini yang paling dekat dengan stasiun kereta api, maupun untuk kegiatan ke kampus semua kami layani secara free. Wih mantap, fasilitasnya udah tinggal dikembangkan lagi Pak, yang tadi yang hall Insya Allah dalam waktu dekat ya Pak. Dan ini sudah kami ajukan ke UGM dan bisa terlaksana dan bisa mengcover semua kebutuhan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Uzar. Sama-sama. Bang Hari yang telah bersedia waktunya nih. Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan diri di studio UGM Kampus Jakarta. Terima kasih. Oke kawan UGM, sampai di sini bincang santai hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.